Pertama-tama perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pagi ini kita bisa belajar seperti bagaimana biasanya. Selanjutnya selawat dan salam jangan pernah kita lupakan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Selanjutnya sebelum kegiatan belajar kita mulai, saya persilakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Kita berdoa mulai. Absen dulu ya. Seperti biasa kan, kalau sekolah harus absen. Muhammad Fahrul Rozi. Muhammad Galang Ali. Ahmad Rizki. Hadir, Balepi ya. Dani Bayu Pratama. Putra Roja Sugora. Hadir. Lalu Muhammad Rizki Sawalantara. Kali Abdul Izzatul Adab. Oh iya. Alif Dwi Purnama. Erani Sapitri. Eka Julia Lestari. Intan Sulistiani. Reni Soraya. Anika Sari, Naya Erika Devira, Lilis Aprianti, Reni Soraya, Lilis Aprianti, ya, Citra, Kristiani, Laila Nur Fadila. Baik, terima kasih. Berarti tidak ada yang bisa masuk ya? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kodok dan ada. Kita membahas tentang kodok dan ada. Sebelumnya ada yang bisa Bapak silakan. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah tentang kodok dan kadar itu adalah rukun iman yang berapa? Baik, kodok dan kadar itu adalah rukun iman yang ke-6. Di mana Rasulullah di situ bersabda,
Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Jadi masalah qada dan qadar ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum fi anfusikum illa fi kitabin min qabl. An nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Ini adalah satu dalil tentang qada dan la ma asaba min musibatin fil ardi, tiada suatu musibah di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan yang menimpa diri kalian, maksudnya itu ya, illa fi kitabim min qabl, kecuali telah tertulis di kitab terdahulu atau lauhil mahfuz. An-nabraha inna zalika 'ala Allah yasira, sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Nah, jadi qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi maupun yang terjadi pada diri kita. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum adanya apa-apa. Artinya sebelum ada dunia, sebelum ada kita, sebelum ada seluruh makhluk ciptaan Allah ini, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu di mana kita dulu dicatat semua cerita hidup kita ya. Baik, kaitannya dengan qada dan qadar ini, sekarang saya akan minta kepada adik-adik semua untuk membuat sebuah kelompok ya. Buat kelompok, kita buat menjadi 4 kelompok. Nanti di dalam setiap kelompok itu akan mengikuti LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Artinya kalian rembukan bersama apa itu qada, dan dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Baik, sekarang silakan membuat kelompok jadi 4. Yang ini 2 kelompok, artinya ini ada di sini. Nah, silakan ini 2 kelompok ya. Ini di situ, di belakang. Menghadap situ lah. Nah, sini 2 kelompok. Jadi yang 2 itu, yang 2 di sini.
Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kodok dan qada. Kita membahas tentang kodok dan qada. Sebelumnya ada yang bisa harus Bapak? Silakan. Silakan. Saya. Ini yang dekat lah. Sini yang bapak kertas. Terus bapaknya lah ya lah. bisa enggak? Ini penghapus terbaik di dunia. Ini pembahasan kita pada hari ini adalah tentang dan kodok dan qadar itu adalah rukun iman yang berapa? Baik, kodok dan qadar itu adalah rukun iman yang ke-6. Di mana Rasulullah di situ bersabda, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Jadi masalah qada dan qadar ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid ayat 22. Anda baro'ahan inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ini adalah satu dalil tentang kodok dan la ma asaba min musibatin fil ardi, tiada suatu musibah di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan yang menimpa diri kalian, maksudnya itu ya, illa fi kitabim min qabl, kecuali telah tertulis di kitab terdahulu atau lauhil mahfuz. An-nabraha inna dzalika 'ala Allah yasira. Semuanya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi kodok dan qadar itu adalah
ketentuan Allah atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi maupun yang terjadi pada diri kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum adanya apa-apa. Artinya sebelum ada dunia, sebelum ada kita, sebelum ada seluruh makhluk selain Allah ini, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu di mana kita dulu dicatat semua cerita hidup kita ya. Baik. Kaitannya dengan qada dan qadar ini, sekarang saya akan minta kepada adik semua untuk membuat sebuah kelompok ya. Membuat kelompok, kita buat menjadi 4 kelompok. Nanti di dalam setiap kelompok itu kita mengikuti SKPD. SKPD ya, lembar kerja peserta didik. Artinya kalian rebuhkan bersama apa itu qada, apa itu qadar, dan dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Baik, sekarang silakan. Ini dua kelompok artinya ini ada di sini. Baik, perhatikan. Di sini saya punya gambar. Ya, bisa diperhatikan di sini saya punya gambar. Saya punya gambar yang berkaitan dengan tema kita yaitu kekuatan. Ini nanti kalian lihat. Ya, gambar ini. Ini ada gambar anak bayi dalam kandungan ya. Kita bagikan dulu. Kalian bisa lihat di situ ada keterangannya ya. Ada anak dalam kandungan. Apa itu? Berprestasi dan apa itu itu?
tidak kelas sampai ini. Yang sampai kelas ini. Oke, baik, silakan. Di situ ada lembar kerja. Yang perlu kalian perhatikan dari lembar kerja itu adalah kalian mengumpulkan data ya. Dengarkan. Kalian mengumpulkan data agar kalian paham daripada contoh-contoh yang ada di gambar ini, apa itu koda, apa itu kodar ya, secara pengertian. Silakan, itu buku paketnya ada, silakan dicari di situ. Nah, di situ ada kolom jawabannya ya. Akan ada apa? Jadi kalian perhatikan dulu. Kalau kodar itu apa? Kodar itu apa artinya? Kodar itu apa artinya ya? Silakan. Ya, kalau ada kodar. Buku ya tak ada sedikit. Ditulis di tempat kerjanya itu. Di kertas. Ya. Hadis dan Quran. Nah, selanjutnya kalian cari dalilnya ya. Dalilnya di mana dalil qada, di mana dalil qada. Silakan dicari jawabannya, apa itu koda, dan di situ di mana dalilnya, dalil Al-Quran tentang koda dan koda. Ya. Boleh ditulis di situ Pak. Atau cukup sudah tulis di situ saja. Dalil koda dan koda. La elah.
dunia ini. Baik, perhatikan sekarang kesempatan kalian untuk presentasi atau menjelaskan hasil diskusi ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Siapa ketuanya? Silakan berdiri. Ya, berdiri. Ya. Perhatikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sulistiani dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kadar dan kadar sesuai dengan hasil diskusi kami. Baiklah, kadar menurut bahasa artinya hukum, ketentuan, ketetapan. Sedangkan menurut istilah dalam bahasa kadar adalah ketetapan Allah atas makhluknya tentang suatu perkara yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Misalnya ketetapan tentang hidup dan mati seseorang yang sudah ditentukan oleh Allah. Firman Allah Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dan yang nyata. Sedangkan kadar menurut bahasa artinya ukuran, peraturan, kepastian. Sedangkan menurut istilah kadar adalah perwujudan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya dan telah diterima serta berlaku bagi makhluknya. Misalnya, segala sesuatu yang telah kita jalani dan alami dalam kehidupan sehari-hari yang semua itu merupakan kadar Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Quran surah Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang pengertian kadar dan kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi atau penjelasan hasil diskusi dari kelompok 3. Kami persilakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Abdul Adam dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian kodak dan kadar. Kodak menurut bahasa artinya hukum atau ketentuan. Kadar menurut bahasa artinya ukuran, peraturan, kepastian. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Sekian banyak kelompok tadi, berarti kalian sudah memahami ya apa itu kodak dan kadar. Kodak itu artinya apa? Bisa dijelaskan? Ketentuan. Ya, itu secara bahasa. Sedangkan kodar itu ukuran ya, ukuran. Jadi kodok itu adalah ketentuan dan kodar itu adalah kodok itu apa? Ketetapan dan kodar itu adalah ukuran atau ya. Jadi dari diskusi tadi kalian sudah mulai memahami apa itu kodar dan kadar. Jadi kodar ini adalah, perhatikan, kodar ini adalah ketentuan Allah. Sedangkan kodar adalah ukuran.
Coba kalian perhatikan di gambar itu. Kalian perhatikan di gambar. Kalian perhatikan di gambar. Pengampal. Kodoknya kita itu terlahir dari seorang ibu. Setelah ibu kita punya anak. Tapi ini betul-betul adalah ketentuan Allah. Apakah kita terlahir dari ayah, dari Tombeka, dari Labulieka, atau dari mana? Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Kodamnya, nanti kodamnya kan kita akan dilahirkan ke bumi. Terus kodamnya, ketetapannya atau ukurannya itu, kita akan menjadi anaknya ini, menjadi cucunya ini, lahir di sini, ya, tinggal di sini, akan sekolah di sini. Itu adalah kodamnya. Kita lahir itu sudah ada kodam ketentuan Allah. Kita meninggal dunia besok, Allah sudah tulis dulu di Lauhil Mahfuz. Jadi lahir dan matinya kita itu kan, itu sudah ditentukan oleh Allah. Di sini ada contoh banjir, terus bencana kebakaran. Ini semuanya adalah ketentuan Allah. Terus di situ ada siswa berprestasi. Biasanya siswa yang berprestasi itu adalah siswa yang rajin belajar atau malas belajar. Nah, kodoknya dia nanti akan berprestasi. Tapi kodanya, kenapa dia berprestasi? Kodanya karena dia lagi belajar. Baik, seperti itu. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, ada sebuah cerita ya, perhatikan. Ada sebuah cerita dari Jawa Barat ya. Dari Jawa Barat atas nama Zulfikar. Dengarkan. Zulfikar ini adalah sosok siswa yang tidak bisa melihat. Ya, tidak bisa melihat atau tunanetra. Zulfikar ini berasal dari Jawa Barat. Kalian tahu Jawa Barat? Jawa yang paling barat. Meskipun dalam kekurangannya, Zulfikar ini adalah penghafal Al-Quran 30 juz. Ibunya yang mengajarkannya berulang-ulang tentang Al-Quran. Dan Zulfikar, dengarkan, selama dia belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, meskipun dalam keadaan buta, dia tidak pernah mengeluh. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kesabaran menerima kodok dan qadar Allah. Seperti Zulfikar, meskipun dia tidak bisa melihat, tapi dia selalu berusaha untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Baik, mungkin cukup saja sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harap kalian tetap semangat untuk belajar ya. Karena prestasi itu tidak akan bisa diukir kecuali dengan kita rajin belajar dan berdoa. Oleh karena itu jangan malas-malas, kurangi main-main, lebih banyak gunakan waktu untuk belajar agar kita bisa membanggakan kedua orang tua. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.